Setiap kita yang boleh menikmati hari yang baru ini pasti sangat bersyukur ketika Tuhan memperkenankan kita ada sebagaimana kita ada, dan biarlah kehidupan kita setiap hari ada untuk memuliakan Tuhan. Dan cara yang tepat adalah ketika kita datang bersekutu beribadah, mengungkapkan bentuk ketaatan dan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah kehidupan kita juga akan diperlengkapi dengan firman kebenaran Tuhan di hari ini, menuntun setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah kami, sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih karena Engkau terus memberkati, menuntun dan mengarahkan setiap langkah hidup kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu juga pun yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini sebagai bentuk perwujudan kesetiaan dan komitmen hidup kami untuk ada di dalam Tuhan. Kami akan tetap tinggal di dalam kebenaran firman, berbuahkan pada kebenaran, supaya Kristus Tuhan kami dipermuliakan dalam segenap kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Sambil kami bermohon Bapa, kalaupun Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kembalikanlah kami semua pada jalan kebenaran yang membawa hidup dan selamat, supaya tidak sia-sia apa yang kami perjuangkan, yakni iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan kami, membentengi kami semua, supaya kami tetap hidup di dalam Kristus Tuhan kami. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu, dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, "Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempat-Mu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allah-Mu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini." Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan mengangkat tema hari ini, hidup dalam persekutuan dengan Allah dan manusia. Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkumpulan umat Allah menjadi ciri khas dan identitas permanen dari bangsa Israel. Umat yang telah menerima anugerah keselamatan Allah dikumpulkan untuk mendengar hukum Taurat. Nah, saudara, perintah berkumpul ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan juga orang asing yang diam bersama dengan orang Israel. Pada ayat 11 perintah ini ditujukan hanya kepada seluruh orang Israel saja. Tetapi dalam ayat 12 ini, perintah itu juga ditujukan kepada orang asing atau para pendatang di kota Israel. Oleh karena itu perintah ini bermakna lebih luas lagi sebab telah mencakup orang-orang di luar Israel. Berkumpul dari kata Ibrani kahat dan sering dimaksudkan secara khusus untuk menunjuk kepada orang Israel yang berkumpul di tempat yang ditentukan Allah karena mereka memiliki hubungan khusus dengan Allah sendiri. Nah, sehingga makna berkumpul pada ayat ini bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi di dalamnya umat perjanjian Allah dengan orang asing yang hidup bersama mereka, menyatu sebagai persekutuan yang menyembah Allah. Nah, ini menjadi landasan bagi gereja masa kini sebagai persekutuan orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dikumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepadanya. Ini harus tampak juga dalam hidup kita sehari-hari, melalui perkataan, pikiran, perbuatan, dan dalam relasi dengan sesama. Baik di tengah keluarga, jemaat, dan juga dalam komunitas kita bermasyarakat. Dengan demikian orang yang beribadah tidak pasif, tetapi secara aktif menghidupi ibadahnya dengan menunjukkan identitas sebagai orang yang menyembah Allah dalam kehidupan setiap hari. Antara lain dengan bekerja dengan seluruh warga masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan dan juga perdamaian bersama. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di era digital ini keluarga Kristen bertanggung jawab untuk membangun generasi yang tetap beribadah kepada Allah dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, sebab dengan
Kecanggihan teknologi terkadang membuat generasi muda hanya terpaku pada gadget atau perkumpulannya sendiri sehingga malas untuk datang beribadah dan enggan bersosialisasi. Nah, oleh karena itu orang tua harus memberi teladan aktif dalam menuntun anak-anaknya untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah dan juga sesama. Dan saudara, keselamatan yang sudah Tuhan beri harus diresponi dengan hidup bersekutu dengannya dan juga sesama manusia. Nah, sehingga persekutuan adalah hal yang esensial dari kehidupan kekristenan dan merupakan juga salah satu dari 3 tugas gereja selain bersaksi dan juga melayani. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita diberkati untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mengajarkan kami di dalam firman-Mu. Firman-Mu itu sebagai cahaya ataupun terang dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tersesat, tetapi kami akan ada di dalam genggaman firman Tuhan. Untuk kiranya apapun yang hendak kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan, itu selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan dan kami tidak bersandar pada kekuatan kami sebagai manusia yang terbatas. Terima kasih Engkau mengingatkan bagi kami betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan itu dimulai dari keluarga di mana kami tinggal dan berada. Orang tua, ayah dan ibu, oma dan opa memberikan teladan bagi anak-anak tentang bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan sehingga akan tercernitlah satu persekutuan keluarga Kristiani yang hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka itulah kebahagiaan setiap keluarga, karena kebahagiaan itu juga pun ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalaupun Engkau memakai kami semua jadi alat kesaksian-Mu untuk memberitakan firman, sejauh mana firman Tuhan ini sampaikan, biarlah semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan hidup di dalam takut akan Engkau, sehingga terus berbuahkan pada kebenaran, mengarahkan kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam takut akan Engkau, sehingga kesetiaan, ketaatan kami membuktikan bahwa kami bukan hanya sekedar menikmati kehidupan, tapi hidup itu juga pun yang kami hidupi di tengah-tengah buah-buah iman yang terus kami perjuangkan, yakni dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang terus mewartakan dan memberitakan firman. Diberkatilah kiranya di dalam Engkau, biar senantiasa di dalam takut akan Tuhan, kesetiaan, komitmen dalam kerendahan hati melayani adalah terbukti segala sesuatu boleh mendatangkan berkat bagi semua jemaat yang terlayani, dan tentu itu juga menjadi komitmen seorang diaken, seorang penatua, seorang guru agama, dan seorang pendeta yang mengabdikan hidup untuk Tuhan menjadi berkat dalam persekutuan melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami semua akan melaksanakan tugas dan aktivitas kami. Kami bermohon Bapa, Engkau mengasihi kami, memberkati kami, seisi keluarga kami terus Engkau tolong, Engkau berkati. Dikala kami menjalankan tugas pekerjaan kami, biarlah ada kejujuran dan tentu di dalam komitmen untuk melakukan apa yang benar, sehingga dari buah-buah yang kami hasilkan dalam tugas dan pekerjaan kami, Kristus juga terus diberitakan dan dimuliakan. Dan kami berharap dan bermohon berkat sehat, kuat, selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi bagian kami dan seisi keluarga kami. Bapa, kami doakan yang sementara mengikuti ibadah saat ini, mungkin ada yang sakit, bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami bermohon Bapa, kiranya di dalam Engkau ada jamahan kuasa kasih Kristus yang akan memulihkan, menyembuhkan, sehingga yang sakit tetap berpengharapan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan ilahi yang akan teralami dan ternikmati. Jangan biarkan semangat mereka padam, tetapi mereka percaya dan terus berharap akan janji firman Tuhan, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kami doakan juga bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, biarlah kebahagiaan yang mereka nikmati adalah di dalam Tuhan, sehingga mereka terus bersyukur dan berkatakan Tuhan itu baik dalam segala hal. Tuhan memberi berkat umur panjang, Tuhan memberi berkat kebahagiaan dalam persekutuan hidup berkeluarga dan berumah tangga. Bapa, kami percaya kehidupan kami seterusnya dan selamanya tetap ada di dalam genggaman kuasa Tuhan yang ajaib. Berkati pemerintah bangsa negara kami, dikala mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membangun masyarakat, mengarahkan pada satu hal yang penting, hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Ketika pun hari ini
Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami bermohon Bapa, Engkau berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, biar semua ada untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Maka jemaat Gemi Maranatha Pasaten yang juga mengambil bagian dalam persekutuan beribadah bersama diberkati dalam Tuhan, sehingga tim multimedia yang juga mempersiapkan RHK ini diberkati di dalam Tuhan, sambil kami mendoakan pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim diberkati, wilayah diberkati, jemaat diberkati, sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dimuliakan, karena sesungguhnya kamilah yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesaksian, memberitakan kabar sukacita, kabar baik bagi setiap orang yang hidup mau dimenangkan di dalam kuasa Kristus. Ini kami yang berdoa Bapa, yang bermohon, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai. Biarlah hari ini kita tetap bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik dalam segala hal, dan kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita bersama dengan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.